Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Tak selesai dengan kultum khutbah, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi. Mesti dipilih orang yang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang sholat. Karena peminum khamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya. Kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pendosa. Jangan salahkan kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar tidak memihak kepada rakyat, karena tidak dipilih orang yang baik. Orang baik pilih orang baik. Setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi. Kita tidak tinggal di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau bunyinya begini, Assalamualaikum WRWB, menjawabnya WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tahun ini kan merupakan tahun politik. Baru saya ingat, betul. Bagaimana hukumnya orang Islam ikut berpolitik? Dan menurut pandangan Ustadz, berdosakah berdasarkan Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Ada orang jual minuman keras di pinggir jalan. Ada orang jual miras, minuman keras di pinggir jalan. Datang Ustadz Somad berceramah di masjid, berapi-api. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Apakah orang yang menjual minuman keras pinggir jalan itu bisa diatasi dengan ceramah? Nggak selesai dengan ceramah, Beb. Dia mesti diselesaikan dengan perda, peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh menjual minuman keras. Peraturan daerah Provinsi Jambi tidak boleh menjual minuman keras kecuali untuk saudara kita yang tak Islam. Karena menurut agama mereka boleh. Itu pun saudara kita di Papua, walaupun tak Islam, ada peraturan daerah di Papua tidak boleh minuman keras di sembarang tempat karena menimbulkan kerusuhan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas. Amerika yang tak Islam tetap menangkap pengendara mobil yang mulutnya bau minuman keras. Kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas. Tak selesai dengan ceramah. Selesai Ustaz Somad ceramah berapi-api di masjid, baru keluar 50 meter orang udah main judi. Bisa ceramah dengan datang saya ke tempat orang main judi. Hai orang laga ayam. Tak selesai dengan ceramah. Maka mesti dikeluarkan perda, peraturan daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan daerah? Yang mengeluarkan peraturan daerah anggota DPRD. Siapa yang memilih anggota DPRD? Nih yang akan memilih anggota DPRD. Siap memilih anggota legislatif yang memperjuangkan perda syariah? Lanjutkan. Maka nanti kalau gambar-gambarnya sudah mulai naik pohon kayu nanti, bulan September anggota caleg-caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI
DPD, presiden, wakil presiden. Bulan September nanti turun namanya dari KPU. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan kita berpikir, pilihlah orang yang memperjuangkan keadilan, peraturan daerah yang berdasarkan syariat Islam, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Setuju? Jelas jawabannya? Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Tak selesai dengan kultum khutbah, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi. Mesti dipilih orang yang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang sholat. Karena peminum khamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya. Kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pedosa. Jangan salahkan kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar tidak memihak kepada rakyat. Karena tidak dipilih orang yang baik. Orang baik pilih orang baik. Setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi. Kita tidak tinggal di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Jelas? Kalau ada yang tak jelas berarti belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkap. Jawabnya pun lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, apa hukumnya makan uang masyarakat? Kalau saya makan uang Bapak, berarti saya minta izin ke Bapak. Saya ketuk pintu rumah Bapak. Pak, maafkan aku sudah makan duit Bapak. Kata Bapak, makanlah. Lepas. Kalau saya makan duit Ibu, berarti saya datang ke rumah Ibu. Assalamualaikum Bu, maafkan aku sudah makan duit Ibu. Ibu mengatakan, tambah lagi Pak Ustadz, Ustadz masih kurus. Tapi kalau saya makan uang satu desa, berarti satu kampung saya mesti minta maaf. Kalau saya makan uang orang satu kabupaten minta maaf. Kalau saya makan uang satu provinsi Jambi, satu provinsi minta maaf. Kalau saya makan uang satu Indonesia, berarti minta maafnya kepada 300 sekian puluh juta penduduk Indonesia. Mesti minta maaf. Itulah maka ada orang yang hisapnya lama di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hisapnya tak lama insya Allah. Minta maafnya ke 4 orang. Muka, belakang, kanan, kiri. Karena kebetulan dosanya cuma 4 orang aja. Depan dimakannya pohon jengkol. Pas dia mau berangkat kerja, jatuh pohon jengkol orang satu, dimakan. Habis itu dia minta izin. Aku minta maaf ya, kemarin temakanku jengkol kau satu. Kata yang depan itu, aku pun minta maaf juga. Pete kau 3 aku makan. Oke lah, selesai. Tapi kalau kita makan satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, satu Indonesia, hisapnya di akhirat amat sangat lama. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita selamat dari makan haram nih insyaallah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram,
anak bininya dikasih makan haram. Heran saya Pak Ustadz, kenapa anak bini saya ini tak mau pengajian? Gara-gara makan haram. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan. Itu yang betul pantunnya. Ini banyak, bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung, katanya pula. Jangan kasih anak bini makan haram, kasih dia makan halal. Label Majelis Ulama Indonesia, minumannya sudah halal, makannya sudah halal, berasnya halal, ikannya halal. Tapi ternyata hasil sogok, hasil korupsi, hasil riswah. Saya yakin dan percaya, ini di tahun-tahun politik, orang kumpe ulu, kumpe hilir, Pulau Mentaro, kalau ada yang mengasih duit untuk memilih, tidak ada yang mau mengambil uang haram itu. Betul? Betul? Boleh diambil Pak Ustadz? Boleh diambil. Mau? Kalau tak mau, nanti saya ambil. Ada orang menawarkan 50.000 sama orang Pulau Mentaro. Kau pilih aku kasih 50.000. Tidak. Katakan tidak pada money politik. Money, duit, politik. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada uang politik. 50.000 tidak. 500.000 tidak. 5 juta. Istikharah dulu. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Betul? Setuju? Padahal tadi katanya tak mau ngambil uangnya. Jangan ambil uangnya untuk beli beras. Jangan ambil uangnya untuk beli nasi. Ambil duitnya, masukkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Belikan berapa sak semen. Kalau ustadznya bertanya, ini duit apa? Ambil aja lah Pak Ustadz, tanya-tanya. Nanti silap akun jawabnya. Dari hamba Allah, alhamdulillah. Coba andai dikasih kertas dari hamba setan, apa tak bergemetar saya membacanya. Dari hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba kekuasaan, karena kekuasaan akan hilang. Jadilah hamba Allah. Ibu kalau nikah sama hamba Allah, jangan sama hamba kekuasaan, jangan sama hamba pohon sawit, jangan sama hamba brondol. Dapat suami hamba Allah. Bapak pun kalau menikah, anak-anak muda sekalian, menikahlah dengan hamba Allah. Jangan nikah sama kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, jika sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah. Ibu, imamnya suami. Ini masalah ini. Kenapa suaminya tak ke masjid? Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kecuali sholat tahajud, oke. Tapi ini tak mungkin tahajud karena ba'diyah. Berarti sholat wajib. Kalau bapak mau jadi imam, bapak sholat dulu ke masjid. Habis sholat di masjid, bapak pulang. Istri bapak suruh nunggu, bapak sholat lagi. Jadi sholatnya 2 kali. Ya, tadi sholat yang di masjid, sholat fardu. Sholat yang di rumah itu namanya sholat sunat mencari fadilah. Ibu boleh ikut jadi imam bapak. Dan memang carilah suami yang bisa jadi imam. Jadilah laki-laki yang bisa jadi imam. Jangan nanti perempuan datang, bang, aku ingin kau jadi imamku. Aku mau azin deh. Saya sholat berimam dengan suami. Setelah itu kita langsung ingin sholat ba'diyah. Ketika suami ingin salam, kita tidak salam. Gimana ini? Saya mau tanya, jika kita sholat berimam dengan suami,
Setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah. Kita suami ingin salam, kita tidak salam takut batal. Gimana nih Bang Ican? Jadi sebaiknya kita bagaimana? Sedangkan air untuk wudhu tuh jauh. Oh, dia selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia mau salaman sama suaminya. Kan ada telekung. Nampak pula pusat. Kalau ada hail, ada kain terhalang, maka tak batal. Ibu sholat pakai telekung kan? Nah, suatu. Kalau tidak, siapkan di situ sarung tangan untuk nyuci piring. Salaman selesai sholat itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman, maka salamannya kata Imam Nawawi sunnah. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah salaman, setelah sholat dia salaman, mubah. Saya ulang lagi, sebelum sholat dia belum ada salaman, habis sholat dia salaman, salamannya itu sunnah. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi, salamannya itu mubah. Istri tadi mau salaman dia, mana ada dosanya? Dia mau salaman tuh apa? Tak ada dosa. Ada dosanya dikit. Pendek kali bacaan abang nih. Dia mau salaman, maka salaman pakai. Jelas? Terjawab? Bisa selesai? Bisa. Pakai telekuk. Selesai. Kalau mau salaman. Kalau dia tak mau salaman, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia salaman, bagus. Sunnah. Mubah. Tapi katanya nggak boleh salaman selesai sholat. Tidak boleh salaman itu sedang sholat. Nah, itu tak boleh. Sehat bang? Nah, itu tak boleh. Kalau udah selesai sholat tak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya berdiri ini jam 9 kurang 15. Sekarang udah jam 10 kurang 10. Terasa juga kesemutannya. Jamaah ini bersemangat. Kenapa jamaah ini semangat? Karena sehat. Kenapa jamaah ini semangat? Karena beriman. Kenapa semangat jamaah ini luar biasa? Karena sedang berada di bulan Syawal, artinya peningkatan. Yang meningkat itu apa? 5. Meningkat takwanya, meningkat tahajudnya, meningkat puasanya, meningkat ibadahnya, meningkat silaturahimnya. Itulah Syawal. Saya meningkat 5 Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Berat badan, kolesterol, gula darah, asam urat, diabetes. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Untuk kesehatan semua, kebaikan kita semua, kelancaran kita semua, diberikan keamanan, ketentraman. Saya masih ingat tulisan di dalam tadi katanya tahun politik sampai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari Pilpres dan Pileg. Itu sesuatu yang biasa. Negara kita negara demokrasi. Negara kita negara memilih pemimpin dengan cara pemilihan umum. Jangan kaget-kagetan, jangan kejut-kejutan, jangan permusuhan. Itu sesuatu yang biasa. Itu pesta rakyat, itu pesta demokrasi. Sikapi dengan kedewasaan. Jangan mau digiring dengan duit politik. Jangan mau dihasut, diadu domba. Tetap dengan slogan menjaga negara kesatuan Republik. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ukhuwah Islamiyah. Takbir. Saya tidak khawatir sedikit pun, karena Indonesia negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita tak boleh sombong. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.